Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya atas nama Indri Naftali Mengkawa dengan NIM F5512131 ingin menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Latar belakang. Korupsi di negara ini sedang merajalela, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi hukum yang sangat tegas. Salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada generasi muda sekarang. Generasi penerus yang akan seperti kedudukan para penjabat terdahulu, juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya, jadi kita lebih mudah meningkatkan muda agar tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu diciptakan oleh budaya. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara, penegak hukum, dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Bagaimana peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi? Hambatan dan upaya apakah yang dilakukan dalam memberantas tindakan korupsi? Tujuannya untuk mengetahui lebih dalam tentang korupsi, untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memerangi korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, corrumpere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok, atau secara teoris. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan. Menurut Juniadi Suwartojo 1997, korupsi adalah tingkah laku. Pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan, atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Berbagai strategi atau upaya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran.
Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus, hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya, terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman, jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak, pengurus beasiswa, dan bermacam-macam tindakan lainnya. Dengan adanya kesadaran serta komitmen dari diri sendiri dan sebagai pihak pengontrol kebijakan internal kampus, maka bisa menekan jumlah pelaku korupsi. Click to a title. Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah, mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memberantas tindakan korupsi. Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. 1. Hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya egoisme sektoral dan institusional yang mengurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya, serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik. 2. Hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. 3. Hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih 21 sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa pengelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah. 4. Hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikan atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Upaya yang dilakukan dalam memberantas tindakan korupsi yaitu sebagai berikut. A. Strategi preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan 1. Memperkuat Dewan, 2. Perwakilan Rakyat atau DPR, 3. Memperkuat MKA dan jajaran peradilan di bawahnya, 4. Membangun kode etik di sektor publik, 5. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. 6. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. 7. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. 8. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. 9. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. B. Strategi detektif. Upaya detektif adalah suatu usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi
dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Kesimpulan, korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan penjajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Saran mahasiswa sebagai calon penerus bangsa ini sudah selayaknya lebih peka dan peduli akan kondisi bangsa di sebuah negara. Pendidikan anti korupsi yang didapatkan dari bangku kuliahan harusnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sudah mengenali dan mengerti tentang korupsi, alangkah baiknya kita dapat mencegahnya mulai dari diri kita sendiri. Kemudian setelah itu baru mencegah orang lain. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf.